Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang layak terjual pada siang hari ini kecuali puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat wajib Jumat berjamaah. Semoga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang pada gilirannya nanti dapat menolong kita di yaumil akhirat kelak. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang masih komitmen dan konsekuen terhadap perjuangan beliau. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, baik sebagai warga negara, baik sebagai bangsa maupun sesama muslim, mulai terkoyak-koyak, mulai tercabik-cabik, dan itu sudah berlangsung terlalu lama. Mungkin nanti sampai 2024. Padahal ajaran Islam ada suatu ajaran yang namanya tasamuh, toleransi. Toleransi ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama, toleransi itu
kita mengakui adanya perbedaan di antara kita. Itu yang harus perlu dicatat. Kalau sudah tidak ada perbedaan, ya nggak perlu toleransi. Justru dengan adanya perbedaan itulah kita jadikan sebagai awal toleransi. Kita tidak setuju dengan mereka, dengan dia. Hadirin yang berbahagia, jangan salah bahwa yang namanya toleransi itu harus sama. Tidak begitu. Semuanya benar, tidak begitu. Jadi yang pertama yang harus kita tahu bahwa karena ada perbedaan itulah kita perlu toleransi. Dimensi yang kedua ini sangat penting. Tidak memaksakan kehendak kita, pikiran kita, keyakinan kita terhadap mereka yang berbeda. Apalagi hal-hal dalam masalah akidah. Jelas kita boleh berbeda dan kita menghargai dan menghormati perbedaan, tapi kita tetap berpegang teguh terhadap apa yang kita yakini. Lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagimu aku hormati dan aku hargai pilihanmu, tapi bagiku aku tetap berpegang teguh terhadap keyakinan dan akidahku. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga dimensi toleransi yang sangat penting adalah ukhuwah. Ada ukhuwah wathaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wathaniyah adalah persaudaraan sesama bangsa, persaudaraan sebagai warga negara Indonesia. Apapun pilihan mereka, apapun agama mereka, dan apapun asal usul mereka, mau dari Asia, mau dari Eropa, mau dari Arab atau dari Cina, kalau dia warga Indonesia adalah saudara kita. Dan yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Dalam surah Al-Hujurat berbunyi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara orang mukmin itu bersaudara. Apapun pilihannya, apapun organisasinya, apapun partai politiknya, warna apapun yang mereka pakai, kalau dia masih menyembah Allah dan mengikuti Rasulullah, dia adalah saudara kita. Ayat selanjutnya adalah fa'aslihu baina akhawaikum. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, kewajiban bagi kita untuk mendamaikannya. Minimal kita tidak ikut-ikutan untuk berselisih. Sudah capek kita bertahun-tahun berselisih antara pendukung satu dua dengan pendukung pemerintah. Tentu saja sesama Muslim itu adalah bersaudara. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang berbahagia, untuk menjaga kebersamaan dan persaudaraan kita, baik sebagai bangsa maupun sesama Muslim,
Ayat selanjutnya adalah jangan saling mencemooh, jangan saling menghina apapun bentuknya, baik nyinyiran atau sindiran. Kita mengoreksi boleh, tapi tidak boleh mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok, suatu kaum menjelek-jelekkan kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang menjelek-jelekkan lebih jelek daripada orang yang dijelekkan. Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena bisa jadi wanita yang mengolok-olok itu lebih jelek daripada yang diolok-olok. Hadirin yang berbahagia, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu merendahkan dirimu sendiri. Apa makna merendahkan dirimu sendiri? Kalau kita mencela orang, menjelekkan orang, menghina orang, pada dasarnya itu adalah menghina diri kita sendiri. Kalau kita hina orang tua orang, sudah pasti orang akan menghina orang tua kita. Bahkan balasannya itu bisa lebih dahsyat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan panggilan yang sangat menyakitkan adalah panggilan sudah iman. Dia memang barangkali pernah merampok dan sudah tobat dan sudah dihukum. Jangan dipanggil-panggil lagi sebagai perampok, sebagai maling, sebagai koruptor dan lain sebagainya. Mungkin orang tuanya, kakek nenek moyangnya pernah bersalah dalam sejarah Indonesia. Jangan kita kaitkan kembali masa-masa lalu itu. Itu adalah sangat menyakitkan bagi mereka. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Apabila masih mencela, masih merendahkan diri sendiri, masih mengolok-olok orang lain, memanggil gelar-gelar orang lain, baik yang dilakukan orang itu oleh maupun oleh keturunan-keturunannya, faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat selanjutnya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang beriman, jangan buruk sangka, karena buruk sangka itu sebagian besarnya adalah dosa. Hadirin yang berbahagia, sadarlah ya, kalau belum jelas-jelas faktanya, kalau belum jelas-jelas bahwa dia itu bersalah, jangan berburuk sangka. Atau dalam bahasa agama disebut zon, atau kalau dalam bahasa hari ini adalah khoat. Kalau orang masih melakukan khoat, ayat selanjutnya pasti akan dilakukan. Wala tajassasu, dia akan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini sangat dilarang dalam agama, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, janganlah kamu saling menggibah. Kalau yang kita cari itu ternyata fakta, kesalahan benar, aib, dan itu kita sebarkan, itu namanya ghibah.
Tetapi kalau itu tidak benar, tidak ada faktanya, kita share keaiban orang itu namanya fitnah. Gak ada untungnya mencari kesalahan orang lain. Kalau benar dia ghibah, kalau salah dia fitnah. Hadirin yang berbahagia, tahukah konsekuensinya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain itu dan itu benar, maka sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan kalau salah, sama seperti lebih kejam fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Mungkin kalau hari ini kita tafsirkan sebagai mutilasi, bukan hanya membunuh tapi dipotong-potong. Itulah barangkali definisi fitnah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Mungkin kemarin-kemarin kita masih gila mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin kemarin kita masih mengolok-olok orang lain. Maka bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimman fihi min ayati wa dzikril halim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.